Itu kalau dari segi penampilannya, atau setidaknya minimal seminggu sekali lah, begitu. Biasanya ada yang menggunakan natural-natural saja, tidak memakai yang saya sebutkan tadi, tapi kalaupun memakai bagian belakang sini, kalau kita pakai tidak percaya, ya hal yang ketiga yang akan saya sebutkan di sini, sebagian orang juga percaya, ini di luar mitos, yang jelas menyangkut dari segi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya menunjukkan cincin batu akik berwarna merah yang sering kali saya buat video di video-video saya sebelumnya. Tentunya bagi sahabat-sahabat yang sering menyaksikan video-video saya, tidak asing lagi dengan batu akik cincin yang berwarna merah ini. Sekarang ini saya bersihkan dengan menggunakan tisu, teman-teman ya. Ini menggunakan tisu karena tadi di bagian sini, di sela-sela sini, ini terlihat kotor sekali sampai kotorannya itu berubah menjadi warna hijau, dan itu memang biasanya yang terjadi pada logam kuningan begitu. Dan ini memang cincin ini sengaja saya pakai, atau batu cincinnya saya pasang di logam kuningan pada ikatnya, karena saya suka sekali dengan cincin batu akik yang dipakai di ikat kuningan begitu. Kenapa saya suka? Dikarenakan selain gali kelor yang saya pakai, cincin-cincin lainnya pun juga saya pakai di ikat warna kuning atau di ikat kuningan. Itu terkesan lebih elegan. Itu kalau dari segi penampilannya, begitu teman-teman ya. Sekali lagi, tampak elegan, saya suka dikarenakan dari segi penampilannya. Nah, terlihat sedikit lebih antik, lebih klasik begitu. Dan ini adalah cincin batu akik yang berwarna merah darah yang kemarin atau beberapa minggu lalu, seingat saya sudah pernah saya tunjukkan di video saya sebelumnya. Dan saya bersihkan. Memang untuk jenis ikat yang terbuat dari logam kuningan, ini kita harus rajin-rajin membersihkan, entah itu 3 hari sekali atau setidaknya minimal seminggu sekali lah begitu. Biasanya ada yang menggunakan watu hijau, biasanya lebih ngetrennya watu hijau disebut begitu ya, atau batu yang berwarna hijau kita bisa dapatkan di di toko-toko yang menjual material bangunan. Biasanya itu ada di pasar, juga kadang ada berwarna hijau, ada juga yang berwarna merah, watu merah, tapi lebih baik yang berwarna hijau, itu yang paling bagus, hasilnya lebih bagus. Ada juga yang memakai braso, itu juga ada. Tapi kalau saya lebih suka dengan cara-cara biasa yang natural-natural saja, tidak memakai yang saya sebutkan tadi. Tapi kalaupun memakai juga tidak masalah. Ini saya mengatakan kalau saya pribadi ya, memang kalau memakai katakanlah braso atau yang disebut watu hijau atau batu hijau yang untuk membersihkan logam, itu memang hasilnya lebih kinclong dan lebih bagus. Dan ini dari tadi saya mengelap-ngelapnya, membersihkan agar tampak lebih kinclong begitu. Kinclong di bagian batunya, dan di bagian kuningannya tidak mungkin sekinclong yang dibersihkan dengan braso atau dengan bahan-bahan lain ya teman-teman ya. Karena untuk membersihkan kuningan agar tampak lebih kinclong, itu memang menggunakan seperti braso dan lain sebagainya begitu. Dan di sini saya hanya menggunakan tisu saja untuk membersihkan, karena untuk membersihkan logam kuningan memang agak sedikit susah kalau hanya memakai kain atau tisu. Memakai kain juga bisa. Dan perlu diketahui buat sahabat-sahabat, di bagian belakang sini, ini biasanya itu sering kotor sekali. Nah, karena di bagian belakang sini kalau kita pakai, otomatis kan di dalam keadaan tertutup ya, tertutup oleh kulit kita, sehingga kotoran entah itu debu, keringat dan lain sebagainya menjadi satu dan menempel di sini, sehingga ini perlu dibersihkan. Manfaat kita membersihkan batu cincin itu sebenarnya banyak sekali teman-teman. Satu, sudah pasti kalau sesuatu yang bersih itu lebih aman dan lebih nyaman, baik dari segi kesehatan, meskipun pengaruhnya tidak berdampak besar ya, tidak mempunyai pengaruh dampak besar, tapi tetap ada pengaruhnya dari segi kesehatan karena menyangkut dengan hal kebersihan begitu. Yang kedua, secara tampilan lebih menarik dan lebih bersih. Tentunya sesuatu hal yang kita pakai, jikalau yang kita pakai itu tampak bersih, maka barang yang kita pakai apapun itu lebih menarik dan pemakainya pun juga merasa lebih nyaman.
Terus yang ketiga, dari segi energi, mungkin sebagian orang ini tidak percaya, hal yang ketiga yang akan saya sebutkan di sini, sebagian orang juga percaya, ini di luar mitos yang jelas menyangkut dari segi hal energi, yaitu energi alami yang terkandung di dalam batu akik yang kita pakai. Karena setiap batu yang kita pakai, baik dari jenisnya yang berbeda, warnanya yang berbeda, bahkan dari segi bentuknya pun itu juga berpengaruh atau berbeda pula energinya, secara alami begitu. Kenapa saya mengatakan berpengaruh dengan energinya? Dikarenakan energi secara alami yang terkandung pada sebuah batu, itu jika terkotori sesuatu hal, katakanlah banyak sekali kotor yang menempel, itu juga vibra energinya itu berbeda, teman-teman. Yang artinya bisa melemah, bisa juga energinya tidak beraturan, dikarenakan sesuatu hal yang alami, itu sifatnya cukup sensitif sekali, begitu. Mungkin sebagian percaya, sebagian juga tidak masalah dengan apa yang saya katakan, kembali ke pribadi masing-masing. Di sini saya hanya sharing, hanya memberikan yang sekiranya mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat pemula dalam mencintai batu akik. Karena tidak sedikit pula dari sahabat-sahabat yang mungkin di luar sana ada yang baru suka dengan batu akik, batu liontin dan lain sebagainya. Ada juga dari sahabat-sahabat yang menyukai dari segi mitosnya, ada juga yang menyukai dari segi energinya, ada juga yang menyukai karena keindahannya, begitu. Dan di sini saya membuat video membersihkan batu cincin ini mencakup keseluruhannya, baik dari segi keindahannya, baik dari segi energinya, baik dari segi batunya, keasliannya, karena yang saya pegang ini natural, baik dari segi bahan batunya ataupun dari segi warnanya, begitu. Nah, ini sudah selesai saya bersihkan, teman-teman ya. Baik, pada perjumpaan kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.